Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexian yang soleh soleha, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu sarapan, sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji qiraati dan tahfidz. Kali ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2, masih dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Apa saja muatan pelajaran dan indikatornya? Sebelum itu semua, marilah kita berdoa dulu agar Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pelajaran dan indikator dari pembelajaran 1 dan 2 subtema 3 dari tema 2 kali ini adalah bahasa Indonesia, menyebutkan ciri kata baku yang digunakan pada teks. IPA menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. IPS menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan. PKN menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan SBDP menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola. Pernahkah kalian melihat teks proklamasi yang asli? Di manakah kalian melihatnya? Perhatikanlah gambar 2 teks proklamasi berikut. Manakah teks yang pernah kalian lihat? Bandingkan kedua teks tersebut dan temukanlah perbedaannya. Tuliskan perbedaan tersebut pada kolom berikut ini. Teks berupa tulisan tangan yang ada coretannya ternyata bisa menjadi benda bersejarah loh. Menurut kalian, apakah teks proklamasi tulisan tangan tersebut sengaja disimpan atau sejarah kebetulan ya? Cobalah kalian temukan jawabannya pada bacaan pada halaman 126 hingga 127 tentang sang penyimpan.
Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Kata baku menggunakan imbuhan secara tersurat. Kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Kata baku tidak menggunakan majas pleonasme atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku sebagai berikut. Kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk kata tidak baku sering berubah-ubah. Kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku, meskipun pengucapannya berbeda. Kata tidak baku sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan kata baku dan contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Perhatikanlah masing-masing contoh kalimat tersebut dan amatilah perbedaannya. Dengan ulasan singkat dan penjelasan kata baku dan tidak baku, beserta contoh kalimat penggunaannya, diharapkan kalian dapat memahami penggunaannya dalam kata baku dan tidak baku sesuai dengan peruntukannya. Berikut ini akan dilampirkan contoh kata baku dan kata tidak baku yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Catatlah dan amatilah kata-kata tersebut untuk bisa kalian pakai sesuai dengan peruntukannya. Lalu cobalah kalian bandingkan dari kedua kelompok kata berikut ini
yang ditemukan pada bacaan sang penyimpan teks proklamasi asli? Menurut kalian, manakah kelompok kata yang tergolong kata baku dan manakah kelompok kata yang tergolong kata tidak baku? Jika sudah, masukkan kata baku dan tidak baku yang kalian temukan pada teks tadi pada kolom berikut ini. Berikut adalah contoh hasil penggolongan dari kata baku dan tak baku dari dua kelompok kata tadi. 1. Berpikir merupakan kata baku, sedangkan berpikir merupakan kata tak baku. Cobalah kalian lanjutkan pada kolom di bawahnya. Untuk latihan kalian dalam hal tentang kata baku dan tidak baku, bacalah percakapan tentang Ferry, Awang, Ina, dan Uli yang menjadi panitia perayaan peringatan HUT kemerdekaan RI pada halaman 134 dan 135. Kemudian dari teks percakapan tersebut banyak digunakan kata tak baku. Temukanlah kata tak baku sebanyak-banyaknya pada teks, lalu cobalah kalian temukan bentuk kata bakunya, lalu tuliskan pada kolom berikut ini. Sebagai contoh, diberikan tentang kata tak baku yang ditemukan, yaitu kata enggak. Kata enggak, kata bakunya adalah tidak. Lanjutkan pada kolom berikutnya. Banyak cara bagi warga masyarakat merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang mengadakan doa bersama, syukuran, mengadakan berbagai lomba, berkunjung ke panti asuhan dan rumah jompo, bersih kampung, dan lain sebagainya. Bagaimana perayaan peringatan Hari Kemerdekaan di tempat tinggal kalian? Cobalah kalian jawab pertanyaan di bawah ini tentang apa pentingnya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cobalah perhatikan gambar berikut ini. Apakah nama benda tersebut? Ya, benda tersebut adalah sapu lidi. Sapu lidi digunakan untuk membersihkan sampah dan lain sebagainya. Sapu lidi sangat berguna jika dipakai secara berkelompok atau disatukan. Apakah yang terjadi jika sapu lidi dipisah-pisahkan satu persatu? Apakah dapat membersihkan sampah? Cobalah kalian jawab tentang pemahaman kalian mengenai benda sapu lidi dalam hal persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sangat diperlukan dalam penampilan tari kreasi daerah berkelompok. Kalian juga dapat merasakan manfaatnya saat membawakan tari indang. Cobalah kalian rancang pola lantai tari indang serta gambarlah pola lantai tersebut pada kolom di berikut ini. Sebagai contoh, gerakan pembuka, pola lantainya adalah horizontal, atau kalian boleh gambar garis lurus ke kanan atau ke kiri. Lanjutkan pada kolom di bawahnya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk mempermudah ingatan kalian, simaklah rangkuman berikut ini. Pada hari ini kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1.
BM dia merupakan salah satu saksi perumusan naskah proklamasi. 2. Mengelompokkan kata baku dan tak baku. 3. Membuat peta pikiran dengan menggunakan kata baku. 4. Tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai bahan pangan. 5. Mengubah kata tak baku menjadi kata baku. 6. Manfaat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 7. Merancang pola lantai untuk tarian tradisional. Jika kalian sudah memahami materi, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Berikut ini adalah tugas untuk kalian. Tidak terasa selesai sudah pembelajaran kali ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Muatan apa saja dan indikatornya apa saja, simaklah pada layar berikut ini. Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria, think different, do faster.